Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi bersama Yoga di sini dan kalian sedang menonton 1% podcast dengan format video. 1% adalah platform dan media edukasi life skills yang juga tergabung dalam Aspek Kolektif dan juga sisters company lainnya. Kita udah banyak banget bahas segmen lalu ya di obrolan Gen Z, dan kali ini gak kalah menarik karena kita bakal bahas fenomena yang sering banget dilakukan oleh Gen Z, yaitu self-labeling. Dikit-dikit dibilang overthinking lah, dikit-dikit dibilang depresi lah, dibilang bipolar lah, kalau Gemini itu A lah, dan lain-lain. Nah, gue juga bersama Evan tentunya ya, yang kalian sudah tahu, CEO dan founder 1%. Pertanyaan mantik dulu ya, setuju gak kalau Gen Z atau orang mudah melabelkan sesuatu? Setuju, sangat setuju. Kenapa? Karena kita pun ya sebagai perusahaan kan kita juga suka nge-label orang ya. Middle class, lower class. Ini juga di podcast yang gue gak tahu publishnya kapan. Kita kan ngebahas juga soal circle. Jadi ya bisa dibilang namanya manusia, terutama Gen Z. Apalagi Gen Z sekarang sudah diberkati dengan internet. Jadi ya mereka akan banyak nge-label sesuatu dari yang mereka tahu. Meskipun mungkin yang mereka tahu cuma sedikit atau mungkin tidak akurat. Ya kita-kita juga ini sih ya, kalau misalnya kita sakit perut atau apa kan kita nyari di internet. Dan mungkin pasti yang datang adalah diagnosis berbagai macam penyakit kan. Ya udah, sesimpel itu aja. Sekarang diagnosis tuh jadi lebih mudah. Jadinya ya self diagnosis atau self labeling ini ya jadi marak banget sih. Dan lu melihatnya faktor internet, digital, salah satu yang hal besarnya. Gue melihat memang manusia dari dulu nge-label kan. Kayak misalnya kalau kulit hitam seperti apa, kulit putih seperti apa kan itu. Mulai dari zaman rasis sampai sekarang yang rasisme mulai berkurang gitu kan. Ya basically manusia emang stereotyping. Dan yang kedua juga adalah diperkuat juga dengan internet sih. Dan sosial media juga, dimana orang ya mungkin dengan bangga kali ya, dan gak masalah sih menurut gue, kayak misalnya nulis ENTJ dan lain sebagainya gitu, bahkan nulis naro bendera gitu, gue orang Perancis Indo kayak gitu-gitu kan, atau gue Gemini kayak gitu-gitu sih. Itu sekarang marak banget ya. Tapi kenapa Van, kalau lu lihat kenapa orang bisa sampai terobses gitu loh, kayak oh gue begini karena zodiak gue Gemini misalnya, karena zodiak gue Sagittarius misalnya, atau dengan tes-tes MBTI gitu ya, yang mungkin sebenarnya gue nggak terlalu paham sih, atau mungkin ya dari stigma-stigma lainnya gitu. Kenapa orang bisa terobses untuk bisa melabelkan dirinya terhadap sebuah hal yang mungkin ya belum tentu benar. Iya benar sih, karena ya itu cara mudah ya. Soalnya kalau di psikologi, ya gue sebagai lulusan psikologi ya, cara asesmen kepribadian orang pasti banyak. Maksudnya meskipun kita punya tes kepribadian yang ada skornya kan, 1-100 dan lain sebagainya, ada beberapa aspek. Itu pun kita harus melalui observasi, wawancara juga berkali-kali sesinya kan. Kayak misalnya psikolog gak akan mungkin sih untuk ngediagnosis di pertemuan pertama, itu jarang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada cara mudah dengan psikotes yang ada di internet, bahkan 1% juga nyediain gratis, orang akan makin terdorong untuk melakukan self diagnosis gitu. Jadi itu cara yang paling mudah, dan itu juga bisa bikin lu connect gitu sama orang sebenarnya. Ya kayak kalau perokok kan misalnya, oh gue Sampurna juga nih, atau gue Marlboro juga gitu kan. Ya kalau misalnya dalam hal ini, gue juga banyak sih memulai perbincangan sama orang dengan gue nebak. Misalnya, oh lu Leo ya gitu, kelihatan dari ininya. Nah itu biar asik aja sih kalau gue. Ya seperti itu sih menurut gue. Jadi fungsinya sebenarnya cukup banyak dalam circle-circlean ya. Ibaratnya kalau lu bisa ngomongin berbagai macam hal, meskipun itu tidak saintifik seperti tarot, ya kita aja main tarot kan, meskipun bercanda-bercanda. Tapi kalau asumsi gue mungkin bisa kayak gini gak ya? Jadi karena mungkin nature kita butuh hal yang pasti gitu, butuh hal yang saklek, dan kadang kita susah buat mencapai hal tersebut. Dan yang paling mudah dilakukan adalah self-labeling seperti itu. Jadi kayak misalnya, oh gue orang yang suka menimbang-nimbang nih gitu, oh pantas karena gue Libra. Padahal faktornya bukan Libra, mungkin ada hal yang lain. Iya benar, gitu. Atau benar. mungkin hasil tes MBTI misalnya kayak gitu, atau mungkin standar-standar atau stigma lainnya gitu. Jadi semacam validasi kali gitu ya kasarnya. Bener sih, bener, validasi. Dan menariknya adalah yang lu bilang ini bener. Apa namanya, orang jadi lebih mudah melogikakan kan. Oh gue kayak gini karena emang gue kayak gini, emang gue Leo, emang gue Gemini. Nah itu yang memang dilakukan orang. Menariknya yang mereka lakuin itu bakal memperkuat. Nah ini kalau dalam teori psikologi namanya self-fulfilling prophecy. Jadi ibaratnya gini deh, kalau lu ngerasa lu bakal buruk di suatu hal yang lu kerjain, ya
ya lu akan buruk. Makanya ya kalau dalam terapi dan lain sebagainya kan sering banget di psikologi itu, bahkan kita juga 1% sempat bikin intervensi kan. Gimana caranya biar orang pede gitu. Karena kalau orang pedenya kecil, misalnya lu ngerjain UN nih, terus kepedean lu tuh rendah, bisa jadi nilainya rendah juga. Dan bukan bisa jadi sih, kemungkinan nilai rendahnya bakal makin tinggi kalau lu nggak pede. Soalnya ini risetnya udah banyak banget. Kalau nama terminologinya ya, lu bisa cari ini para presenters, namanya self efficacy. Ibaratnya ya kalau lu ngerasa lu nggak bisa deketin tuh cewek, misalnya kalau lu ngerasa lu nggak bisa ngerjain sesuatu, ya berarti kecenderungan lu untuk tidak bisa akan semakin tinggi. Termasuk sebaliknya, kalau lu pede, kemungkinan besar lu akan jadi makin oke. Nah menariknya ya itu, kalau lu udah labeling diri lu, ya lu bakal jadi semakin menjadi label itu. Ada faktor kepedean nggak? Jadi kalau misalkan gue labeling terhadap sebuah hal itu jadi nambah kepedean gue gitu. Bisa. Jadi yang bagus ya yang mungkin seperti itu ya. Cuman lagi-lagi kalau udah kebanyakan juga ya jadi jelek juga sih. Pada akhirnya memang yang paling bagus adalah ketika lu bisa ngelihat diri lu dari berbagai sisi sih. Sama yang kayak yang gue bahas Johari Windows gitu ya. Lu bisa tahu diri lu yang seperti itu dan orang lain tahu. Kan ada 4 jendela ya Windowsnya. Yang lu tahu dan orang lain tahu. Yang lu tahu dan orang lain gak tahu. Mungkin busuk-busuknya atau pede-pedenya lu di sini kan. Terus yang orang lain tahu dan lu nggak tahu, dan ada juga yang lu nggak tahu dan orang lain nggak tahu. Kayak mungkin kita juga sempat ngobrol kan, lu menemukan diri lu kan ketika lu counseling. Iya. Nah itu makanya penting banget untuk lu punya self awareness sih. Karena kalau lu cuma MBTI, terus astrologi dan lain sebagainya yang mungkin ada benernya ada salahnya. Tapi kalau caranya terlalu simple, memang pengukuran itu bisa jadi keabsahannya berkurang. Makanya emang sangat disaranin untuk lu kalau lu pengen tahu diri lu sendiri. Lagi-lagi sih konsultasi ya, banyak ngobrol sama orang sih, banyak refleksi, daripada ya lu melabel diri lu sendiri berdasarkan sebuah tes online yang mungkin bahkan gratis juga kan. Terus kayak lu mengedepankan diri lu berdasarkan itu kayak bisa jadi fuck up sih. Oke. Jadi apa? Dampak buruknya apa? Sisi positifnya apa? Sisi positifnya sebenarnya akan kerasa banget sih kalau misalnya lu belum tahu diri lu sendiri. Jadi kayak MBTI kan sebenarnya sampai sekarang tuh dipertanyakan ya. Iya. Dan kalau lu tanya gitu ke, ya gue juga sempat nanya sih ke dosen, Mas atau Mbak gimana ya tentang MBTI? Ya dosen juga bilang bahwa itu tuh kurang reliable. Jadi kayak buat temen-temen ENTJ dan lain sebagainya itu tuh nggak reliable. Reliable tuh maksudnya gimana? Reliable tuh artinya lu ngukur hari ini ENTJ, 5 jam kemudian lu bisa jadi INTJ. Itu tuh sebenarnya kurang baik sih untuk ukuran tes. Kenapa tes harus reliable? Ya sama kayak lu ngukur berat badan. Bayangin kalau lu ngukur berat badan lu 80, 1 jam kemudian berat badannya jadi 85, kan itu jadi kurang oke aja sih. Nah itu yang kalau dari riset yang gue baca itu banyak terjadi di MBTI. Nah kalau lu tanya ke dosen, ya itu adalah hal yang ya dia bilang gak usah dipercaya banget. Tapi ada penelitian yang nyeritain juga kalau lu gak tahu diri lu siapa, lu bener-bener ngeblank lah. Lu bener-bener misalnya ngerasa gue hampa banget hidup, gue gak tahu gue suka apa, misalnya kerjanya nyablon tiap hari gitu ya, nyantai blow on, terus lu ikut MBTI gitu. Nah itu sebenarnya bisa ngebantu. Tapi kalau lu keterusan, ya misalnya lu jadi membatasi diri karena itu, kayak misalnya gue gak mau ke kampus ini karena gue Leo gitu dan sebagainya. Itu kayak menurut gue lu mesti pertimbangin lagi sih. Oke, jadi dampak positifnya bagus kalau itu menjadi pemantik buat motivasi dan bergerak ya. Iya, dan buat awam banget tuh bagus. Buat awam sebenernya. Dan menjadi negatif kalau misalnya lu over dogmatis. Iya, over pede ya, dogmatis bener sih. Jadi sekarang problemnya adalah bagaimana seseorang itu bisa mengenal diri lebih jauh kan sebenarnya kan. Kalau misalkan dari 2 faktor tadi, dampak buruk dan dampak baik kita tarik. Jadi gimana buat seseorang itu bisa mengenal dirinya lebih jauh dan valid? Kalau ngomongin soal mengenal diri, sebenarnya kan ya kebetulan gue belajar kan ilmunya. Namanya tuh assessment. Assessment, nama mata kuliahnya juga namanya assessment. Assessment psikologi. Sebenarnya assessment tuh banyak bentuknya gitu. Bahkan misalnya ya, lu bisa aja disuruh, kalau dalam psikologi kan mungkin lu pernah ya SMA, gue nggak tahu lu pernah atau enggak, pakai tes tinta, lihat tes tinta gitu. Terus lu ngelihat ini artinya apa ya? Pernah nggak lu? Atau lu disuruh ngegambar pohon? Pernah kan, tadi gue cerita gue pernah ikut psikotes gitu. Ya, nah itu jadi banyak sebenarnya pengukurannya kan. Dan biasanya psikotes yang lebih bagus tuh nggak cuma satu. Maksudnya nggak cuma pakai satu terus menyimpulkan. Makanya kalau lu ke ini juga 1% bentar lagi mau buka konseling offline ya. Kita tuh kalau memang ngetes orang mau ngediagnosis gitu ya, itu tuh tesnya biasanya ada beberapa dan cenderung terapinya juga atau konselingnya juga beberapa kali dulu. Gitu. Karena informasi yang dibutuhkan banyak, apalagi psikolognya kan nggak kenal sama orangnya kan. Sama juga tes online juga nggak kenal sama lu ibaratnya. Tapi dia berusaha ngejudge lu dari misalnya ya 10 pertanyaan gitu. Itu valid nggak sih?
sih bisa aja valid. Cuman biasanya kecenderungan yang lebih banyak tesnya lebih bagus gitu. Meskipun yang kebanyakan juga belum tentu bagus gitu sih. Jadi kalau dilihat ini tuh ada beberapa metode. Pertama, metode assessment tuh observasi. Oke. Lu observasi diri lu sendiri kayak gimana. Lu observasi atau orang observasi lu. Itu yang pertama. Yang kedua, wawancara. Wawancara tuh berarti kan lu ditanya. Lu juga bisa nanya diri sendiri sih sebenarnya gitu. Dengan lu misalnya lu beli buku 1% gitu ya. Ya buku self knowledge. Itu tuh kan lu disuruh nulis tuh di buku self knowledge itu tuh kan sebenarnya lu ngejawab pertanyaan diri lu sendiri gitu. Itu journaling dan lain sebagainya, itu termasuk wawancara. Observasi, wawancara, terus ada lagi tes psikologi. Nah, jadi tes psikologi ini hanyalah sebenarnya salah satu dari berbagai macam bentuk. Tes psikologi juga banyak. Ada tes yang projektif, ada tes yang lu ngisi di online, self report gitu ya. Dan itu juga punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau dibilang yang mana yang baik ya semuanya cuy. Kalau lu cuma pakai salah satu, ada kemungkinan besar lu kena bias sih gitu. Makanya gue ya menyarankan sih untuk ikut psikotes supaya lu tahu initial tesnya. Tapi habis itu kalau lu pengen tahu lebih dalam tentang diri lu sendiri ya minimal lu mungkin ya wawancara sama observasi sih. Jadi lu tanya temen, lu tanya diri lu sendiri. Dan kalau mau lebih profesional, lebih objektif ya ke mentoring sih. Jadi lu menyarankan untuk mencoba berbagai macam tes. Iya benar. Tapi kalau misalnya non tes gimana, Pan? Kalau misalnya memang ada pilihan tanpa harus tes dan dia perlu kebutuhan untuk mengenal diri sendiri, gimana menurut lu? Itu tadi observasi wawancara itu sebenarnya tanpa tes. Bukan, maksud gue tanpa metode seperti itu. Oh, tanpa metode. Iya, benar-benar. Observasi wawancara tuh bisa tanpa metode. Kayak misalnya tanya temen lu, Oke. kalau menurut lu gue orangnya kayak gimana? Oh, oke. Gitu. Itu kan sebenarnya tidak terstruktur kan? Ya dan bisa aja bias sih, biasnya pasti lebih tinggi kan. Kayak mungkin temen lu hanya ngelihat lu ketika di luar rumah gitu. Tapi ketika lu di dalam rumah misalnya lu pendiam gitu. Kan tuh banyak ya orang kayak gitu yang kalau di luar sama temen outgoing banget, pas di rumah kayak pendiam, diem di rumah gitu. Nah itu banyak biasnya kan. Makanya bisa tanya ke temen, suruh dia observasi lu juga bisa observasi diri sendiri. Terus untuk wawancara gitu tadi lu bisa ya tanya ke diri sendiri sih. Dengan pakai buku juga bisa, yang tadi buku 1% kayak gitu-gitu kan. Selain wawancara misalnya, ada nggak satu faktor di mana ya gue tanpa harus tanya orang, tanpa tes dan lain-lain, tapi gue bisa kenalin diri gitu dengan kegiatan gue sendiri. Ada nggak kayak gitu? Susah juga sih. Sebenarnya kalau ngomongin faktor pendukung deh ibaratnya. Iya, refleksi diri gitu. Refleksi diri juga jatuhnya lu kayak nanya ke diri sendiri gitu. Oh iya, sip. Kayak wawancara gitu, kayak misalnya gue ngapain ya hari ini? Oh, gue hari ini gini gitu. Sebenarnya poinnya adalah ketika lu cuman berpacu atau bertolak ukur dalam diri sendiri doang itu kurang gitu. Tapi lu butuh faktor lain, yaitu tes-tes yang tadi lu jelaskan gitu. Itu lebih valid mungkin. Iya, dan enggak. Karena ya orang beda-beda. Kayak misalnya kalau lu tanya Plato gitu, ya dia kan menganggap knowledge itu kan dari it's innate gitu ya. Iya, tinggal lu gali dari penalaran. Si Plato kan bilang gitu. Si Plato ya. Mas Plato lah gitu ya. Mas Plato kan bilang gitu ya. Iya. Si Mas Plato itu ya mungkin dia bisa seperti itu karena IQ-nya mungkin tinggi gitu kan. Bisa jadi udah pinter dari sononya, makanya refleksinya oke. Cuman IQ Indonesia berapa rata-rata coba? Gue cari sekarang ya. 78,49. Iya, 78,49. Paling tinggi tuh Jepang, Taiwan, Singapura, Hong Kong, China, Belarusia, bahkan US nggak ada di sini. Terus Finlandia. Ya, Indonesia berarti cukup rendah sih. Jadi kalau lu misalnya nyuruh orang Indonesia refleksi sih kayaknya bisa aja kurang valid sih. Oh gitu ya. Jadi banyak metode Van ya. Tadi kan lu udah jelasin tes atau mungkin konseling gitu ya. Lu dapat asesmen dan lain-lain. Kedua mungkin bisa faktor internal ya, dengan lu mengenal diri sendiri gitu. Mungkin gak orang ya dalam satu periode atau kurun waktu bisa punya kepribadian yang beda dengan periode yang lain. Let's say dulu gue tes pas SMA punya kesimpulan A, sedangkan di sekarang itu punya kesimpulan B. Itu bisa gak kayak gitu? Dan faktornya apa? Ya tanya ke diri lu sendiri lah yuk. Kayak misalnya coba yoga 2 tahun lalu sama sekarang, bedanya apa? Ada bedanya gak? Banyak sih. Coba sebut 10 aja, 10 perbedaan. Jangan 10 gila banyak ya, banget. 5 deh 5 ya. Ya mungkin lebih pinter ya yang pasti. Oke, lebih pinter. Terus ya punya preferensi yang berbeda juga. Contoh? Ya banyak lah, musik juga kan ganti. Terus preferensi seni juga. Buku yang gue baca juga. Teman-teman juga ganti kayak gitu. Cuman sebenarnya inti poin gue gini Van. Banyak orang yang melabeli dirinya itu dari masa lalu doang gitu. Kayak beberapa teman gue kan ada juga yang punya label diri. Ya udah gue pernah kayak begini berarti gue kayak gini. Sedangkan dia gak tahu kalau misalnya orang tuh selalu berubah gitu dalam kurun waktu yang berbeda. Dan menurut gue ya itu yang jadi masalah. Seakan-akan hal yang sekarang itu valid dengan hal masa lalunya gitu. Atau mungkin bukan masa lalu tapi kayak mungkin saat dulu pernah tes atau pernah memvalidasi sesuatu atau pernah labeling sesuatu, dan dalam jangka waktu yang panjang 5 tahun dan di tahun kelima itu masih punya pola pikir yang sama. Dan ya udah sih menurut gua apa ya, either mungkin orang itu nggak berkembang gitu atau mungkin ya udah belum kenal dirinya gitu. Bener gak?
Bisa jadi sih. Soalnya kalau kita semua tanya ke diri sendiri, tahun lalu kita dan sekarang kita, kemungkinan besar kan beda. Jadi kalau lu tanya apakah kepribadian manusia itu bisa berubah, bisa. Tapi akan ada hal yang cenderung konsisten. Karena definisi kepribadian sendiri kan, kalau dari yang gue pelajari sih ya, karakter-karakter diri lu yang konsisten. Dan ini udah ada penelitian ekstensifnya. Meskipun kalau ngomongin psikologi mah, ya ini ilmu yang masih muda juga sih. Jadi bisa jadi ada yang salah. Tapi penelitian psikologi ya bilang bahwa ada loh itu aspek-aspek yang konsisten dalam diri lu. Cuman kalau bisa berubah atau enggak ya bisa lah. Tuh lu bergaul sama orang yang beda juga bisa ngaruh ke mindset lu kan. Iya ya. Jadi banyak banget faktor ya. Oke. Tadi kita bahas banyak ya dampak positif dan negatif kenapa orang labeling. Nah ini mungkin gue lebih banyak bahas soal culture itu sendiri ya. Soal labeling itu sendiri gitu Pak. Bicara soal labeling, lu pernah punya pengalaman gak entah diri lu sendiri atau teman-teman lu yang over labeling? Sebenarnya ini banyak banget sih ya kalau masalah labeling, dan gue pribadi pun kayaknya sampai sekarang deh gue masih agak ada kesel gitu. Jadi gue punya pengalaman, ini buruk banget sih pengalaman sebenarnya, dan kalau bisa jangan ditiru. Di tahun 2019 lu udah denger sih kayaknya ceritanya. Jadi di 2019 itu gue sempet dikejar rentenir cuy. Oh ya. Pernah diceritain kan ya. Dikejar rentenir itu gara-gara waktu itu gue pakai motor. Nah motornya itu ya pokoknya motor keluarga lah. Ada di rumah kan, ada punya salah satu anggota keluarga. Nah gue itu pakai motor itu buat pulang pergi ke kantor gitu kan. Habis itu tiba-tiba di tengah-tengah gue dicegat gitu kan. Itu bukan motor gue by the way, punya salah satu anggota keluarga. Tiba-tiba gue dicegat sama orang, iya debt collector. Terus kayak apa mas, bla 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 bla, ini belum bayar katanya. Terus oh saya nggak tahu, ini bukan punya saya gitu. Terus disuruh berhenti dulu dan lain sebagainya. Ya gue cabut aja lah, gue nggak tahu lu siapa dan kayak urusan lu apa. Akhirnya gue cabut gitu. Sampai akhirnya yang kedua gue dikejar-kejar lagi cuy. Dan karena gue kayak aduh ini gue kenapa dikejar-kejar, gue akhirnya cabut. Sampai kejar-kejaran di jalan, sampai ke mall gitu sih, kayak balap gitu lah. Terus sampai akhirnya yang ketiga di belokan menuju kantor gue yang dulu, itu tuh mereka berlima langsung nyegat gue semuanya. Dan sejak saat itu gue jadi benci sih sama, ya sorry itu saya orang-orang, karena kayak lah kok lu semua kerjaannya kayak gini gitu. Nah itu kan labeling dan stereotyping ya. Dan akhirnya setiap kali gue lihat orang dengan etnis yang sama, entah itu dia jualan pulsa, jualan nasi goreng gitu ya, gue jadi punya stigma negatif. Dan karena mungkin gue sudah punya stigma, ya akhirnya gue hanya melihat perilaku yang itu aja sih. Dan ya it comes true. Jadinya gue juga semakin membenci kan. Tapi di satu sisi juga gue bisa jadi nggak bener. Soalnya banyak juga kok orang-orang yang baik. Ini gue masih kelemahan diri gue sendiri ya. Iya. Karena yang gue benci sebenarnya bukan soal dia debt collectornya ya. Ada drama sih pas gue akhirnya dibawa ke situ, meskipun itu bukan motor gue gitu ya. Akhirnya gue nelpon anggota keluarga yang ini, ternyata emang belum bayar sekian bulan. Tapi katanya sih nggak boleh kayak gitu. Itu kan praktek yang dilarang ya sebenarnya debt collector. Dan gue nggak tahu juga, gue nggak nanya juga. Gue pikir itu tuh gak valid gitu, belum bayar. Ternyata valid. Tapi akhirnya sih kayak semacam menodong gue gitu pakai beneran pistol yang dia pegang. Padahal sebenarnya di Indonesia kan nggak boleh nggak sih? Harusnya polisi doang. Nggak kan? boleh. Juga nggak boleh nodong juga, dia kan harus ada peraturan juga, nggak boleh sembarangan nodong. Iya benar. Itu di kantor. Gue nyebut ininya lagi. Dan ini di kantor salah satu leasingnya gitu. Nanti di tit aja ya. Di kantornya itu sempet digituin sampai bahkan tangan gue berdarah. Karena ya gue juga ngeyel juga sih. Ya basically karena gue gak tahu waktu itu. Gitu sih, itu hal yang bikin gue jadi benci banget gitu ya. Dan akhirnya punya stereotip atau label tertentu. Dan itu sebenarnya jadi mempengaruhi hidup lu sekarang, pandangan ngaruh ke hidup gue sih. Bahkan gue masih takut sampai sekarang cuy. Sebel juga. Padahal ya salah mereka apa sih? Ya sama juga mungkin kalau kita punya pengalaman sama Gemini dan lain sebagainya gitu ya. Atau orang dengan anak pertama, anak kedua, itu juga banyak sih. Kayaknya gue gak bisa deh sama Libra. Kayaknya gue gak bisa deh sama ini. Itu banyak banget itu sih. menarik, jelasin dong kenapa kayak gitu. Kayak kenapa tiba-tiba menyimpulkan, kok gue gak bisa sih kayaknya gue gak bisa deh sama ini. Kayaknya gue bisa sama dia deh. Atau anak keberapa gitu. Kayak gue kan pacar gue sekarang tunggal. Dulu mantan gue punya pengalaman buruk tunggal. Gue juga sempat kayak gitu, jadi labeling sendiri. Kayak wah ini tunggal juga nih, sama juga nih kayaknya nih gitu. Nah kenapa menurut lo, kenapa orang bisa kayak gitu lah. Bisa jadi sebenarnya emang ada benernya sih. Jadi bisa jadi emang ada benernya bro. Misalnya ya, kalau kita ngomongin soal zodiak, gue baru sebenarnya penelitian ini gue baca dulu. Bisa jadi salah juga sih ya. Kenapa sih misal Leo identik dengan pemimpin gitu? Kayak misalnya gue pribadi adalah Leo gitu ya. Dan gue melihat banyak figur juga ya yang Leo. Meskipun banyak juga pemimpin yang bukan Leo zodiaknya. Leo bro. Gue Leo. Gue kira Gemini. Iya gue Leo. Dari sana tuh kan ada orang bertanya-tanya gitu ya. Dan ada riset juga dari luar
keluar yang bilang kalau misalnya kapten pemimpin di tim hoki ya itu cenderung Leo. Kenapa ya gitu. Nah akhirnya kan diteliti. Nah setelah diteliti benar cenderung Leo. Cenderung Leo. Cenderung membawa karakternya Leo. Enggak, cenderung orang yang lahir di bulan itu. Oke. Itu jadi ketua hoki dan basket. Kok bisa? Memang penasaran. Bukannya kebetulan aja. Oh. Gue tuh skeptis pasti kok bisa gitu. Kok ada semacam pemimpin ini Gemini semua, membawa karakter Gemini dan tadi Leo, kok bisa kayak gitu sih? Iya, sama juga kayak Sagittarius. Sagittarius lu tau gak? Lu kenal orang Sagittarius gak? Pacar gue Sagittarius. Oh pacar lu Sagittarius. Iya. Kenapa? Gua gak tahu sih. Tapi kalau Sagittarius biasanya cenderung lebih mudah melo, lebih Iya. baperan. Lu merasa kayak gitu gak? Iya. Pasangan lu? Iya. Iya doang apa Iya bener Oh, anjir. Bener bro. Kalau Libra gimana Libra? Libra gimana dulu? Kalau Libra lebih friend oriented sih biasanya ya. Oh gitu. Tapi gua gak tahu kenapa ya kalau Libra. Gua Sagittarius sama Leo dulu dah. Oke, yang gua tahu risetnya ya. Iya. Nah kalau Sagittarius kenapa baperan dan lain sebagainya itu ternyata mereka lahir di bulan Desember kan. Nah apa yang terjadi di bulan Desember coba lu pikir. Perpindahan tahun, hujan. Kalau di luar negeri apa yang terjadi? Natal. Salju. Oh salju. Gue gak tahu bro. Iya. Gak Terus relate. apa lagi? Gue gak tahu salju Desember emang Desember salju. Ya iyalah kan winter. Iya terus apa lagi yang terjadi menurut lu di bulan Desember? Di bulan Desember gak tahu apa lagi. Banyak sih, tahun baru. Iya tahun baru tadi kan. Oh iya benar. Oh itu ngaruh ya berarti ya. Ngaruh. Kenapa coba ngaruh menurut lu? Ya itu berarti geografis atau kejadian momen bisa berpengaruh ke dalam. Benar. Oke, gue pengen bahas ini ntar. Karena misalnya ini kan Desember tuh cenderung dingin gitu kan. Pertama dingin, bayi kedinginan. Yang kedua ada noise hujan. Bayangin di tahun 97 ada gak sih noise canceller gitu? Gak ada. Kayaknya belum ada cuy. Dan kalau di luar negeri sebenarnya bisa sampai gak ada matahari sama sekali. Makanya ada yang namanya depresi. Pokoknya depresi karena kurang cahaya itu. Makanya ya dokter juga kan nyuruh kita ya untuk kena matahari kan. Karena itu kan bisa ngebantu hormon-hormon kita bangkit gitu, mengurangi kortisol dan lain sebagainya. Nah bayi di bulan Desember tuh gak dapet itu. Nah karena dia gak dapet itu, dia kayak semacam dapet pengalaman yang berbeda dibandingkan bulan-bulan lain kan. Nah begitulah Sagittarius jadi mellow. Makanya si Chris lagunya Nadine gitu kan. Kok jadi labeling? Bun hidup Iya, kan iya. lagu yang lebih indie, lagu yang lebih emosional gitu. Iya. Sementara kalau Leo menurut lo kenapa mereka jadi ketua itu? Leo tuh di bulan apa? Agustus. Di bulan Agustus. Summer ya boleh. Terus apa lagi? Apalagi di Agustus? Banyak sebenarnya. Awal masuk sekolah. Bener. Itu kuncinya sih. Awal masuk sekolah. Jadi orang yang lahirnya bulan Agustus itu cenderung mereka langsung masuk sekolah kan. Kalau lu lahir di Virgo, anggap aja Virgo ini beta male lah. Ketawa-tawa aja. Anggap aja Virgo ini kita nggak label ya, cuman kayak anggap aja ini for fun lah, kecenderungan. Anggap aja Virgo ini jarang lah yang jadi pemimpin gitu. Ya karena mereka ada gap cuy, waktu sekitar hampir 1 tahun dibandingkan dengan Leo. Oh, I see. Yang bisa langsung masuk dan dia bisa punya social skill yang oke, lebih cepat setahun daripada orang-orang yang lain atau beberapa bulan gitu ya, daripada Sagittarius dan sebagainya. Yang akhirnya bikin mereka jadi lebih jago dalam suatu permainan dan jadi bisa memimpin. Akhirnya jadi banyak jadi pemimpin. Menarik. Nah, jadi itulah yang jadi alasan. Jadi kayak sebenarnya kalau dilogikain bisa. Bahkan kalau mau logikanya lebih mantep lagi, ini cenderung ngomongin soal creation ya, penciptaan manusia. Kan zodiak itu sebenarnya ngomongin soal posisi bintang. Bintang. Ini kalau kita mau percaya ya. Ini tapi yang gue percaya aja karena gue nggak pernah baca teorinya juga. Ya manusia ibaratnya kalau dulu kita lahir dari Big Bang, kita kan sebenarnya ada serpihan-serpihan bintang itu sendiri. Itu hidrogen gitu kalau nggak salah. Bentuk massa dan atom-atom. Iya, bukan unsur-unsur. Unsur-unsur tuh kan dari itu ya dasarnya. Jadi kayak ya kalau mau percaya banget itu sebenarnya kita bisa percaya sama itu sih. Dan jangan-jangan juga apa ya, kita sebagai spesies ya mungkin kita hanyalah butiran karbon gitu kan. Siapa tahu di luar sana sebenarnya ada spesies lain yang mungkin tidak berkembang biak dan lain sebagainya gitu. Dark matter atau apa kita sebutnya gitu ya, yang sebetulnya memengaruhi kita secara gak langsung ataupun secara langsung, cuman kita nggak tahu aja. Kita kayak sekumpulan semut-semut di universe aja gitu yang melakukan ya kenapa sih kita minum pakai ini gitu. Itu kan kayak dipertanyakan oleh gue lupa siapa, kayaknya Sartre deh. Kenapa sih kita makan gitu, kenapa sih kita ini, ya mungkin ada hubungannya dengan alam semesta. Iya bener-bener. Gue inget temen gue Van, jadi temen gue tuh ada yang tarot reader dan jago gitu nebak-nebak zodiaknya. Kacau lah. Lu ketebak berarti sama dia? Ketebak. Wah ya gue lagi ini nih gitu. Kalau kartunya lagi kebalik nih, lagi chaos. Dan salah satu buku favorit dia tuh bukunya Carl Sagan kan, yang Kosmos tuh.
tarot tapi baca science banget ya. Iya, dia baca kosmos. Keren Jadi kenapa juga. kan gue tanya lu kenapa baca kayak gini gitu. Ya dia percaya kalau itu tuh sebenarnya hubungan eratnya justru nggak sama logika, kalau dia tuh lebih ke intuitif, dan dia percaya kalau dalam sebuah kelahiran itu tuh ada hubungannya sama gimana alam bekerja gitu loh. Iya. Jadi dia ngeliat rasi bintang kayak tadi misalkan di bulan Desember di Sagittarius misalnya. Dia sampai mempelajari sejarahnya di Sagittarius itu ada apa aja, ada events apa di dunia. Oh iya. Gitu. Terus ada kayak bahas ini bro, apa namanya? Bukunya Nasib Talem siapa lupa. Oh, The Black Swan. Ya Black Swan gitu kan, bahas probabilitas gitu kan. Iya, Nah iya, dia tuh sampai belajar kayak gitu. Jadi kayak lu lahir gak mungkin ada sebuah hal yang kebetulan gitu. Pasti ada yang mendorong gitu. Nah itu mungkin yang menjadikan lu diri lu sekarang gitu ya. Bahkan gue pernah ketemu di Jogja. Bukan ketemu, bahkan kenal. Dia anak punk gitu. Dan punknya bukan punk fashion bro, ideologis bro. Ya fashionnya biasa aja kayak kita gitu. Kayak Nandos, cuman dia bener-bener ideologis. Oh. Lu tau gak apa yang dilakukan? Dia pengen cari 7 keturunan di atasnya supaya dia tahu sekarang kenapa dia di sini. Iya. Benar. Dan dia baru mencapai kelima, dan itu udah stuck banget. Dia pengen cari yang kedua yang teratas, dia udah gak ketemu gitu. Jadi dia percaya. Bisa sampai Nabi Muhammad gak sih itu? Iya. Kalau sampai 7. Dan Sampai 89. iya. Dan gue juga pernah bahas sama dosen juga. Dia juga pernah belajar kayak gitu. Dia tuh bingung kenapa kok keluarga gue tuh jenggotan sih gitu. Kok gue suka kerja seperti ini. Ternyata tuh dulu kakeknya bener ya. Kakeknya itu Iya. punya kerja yang sama kayak sekarang. Itu faktor genetik gitu. Klien ya. gue juga deh, klien gue kalau gitu dagang semua. Tapi orang tuanya nggak berdagang gitu. Gue tanya, lu dapat dari mana insight dagang-dagang kayak gini, passion ini dari mana? Nah setelah dia pelajari ternyata buyutnya yang dagang kayak gitu. Ya Hukum alam gitu ya, hukum iya alam. kayak gitu. hukum alam yang Paham. ya mungkin nggak bisa gue pahami juga sih, karena gue apa sih gitu. Kalau tadi lu kan kayak res-resan doang, kita kayak semacam butiran debu doang. Iya. Gitu. Tapi lu percaya sama hal yang kayak gitu? Bahwa lu sekarang lahir dan di sini itu ada faktor banyak yang mempengaruhi. Gue percaya sih determinisme dan lain sebagainya. Gue cenderung percaya bahwa kita nggak punya free will, dan gue menikmati kalaupun gue sedang ada di ilusi free will sekarang sih ya. Karena seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya juga atau setelahnya adalah kan gue nyampe ke sini juga bukan keinginan gue gitu. Gara-gara Ada hal pendorong. iya, pendorong, dan itu bukan dalam kontrol. Lu juga ada di posisi lu kayak gini, bisa jadi bukan keinginan lu, tapi karena ya itu determinisme itu. Tapi kalau ngomongin spesies ya, menariknya yang gua lihat beda dari manusia, yang sebenarnya bisa jadi sama sih. Spesies itu semakin gampang sih spesies itu mati. Misalnya semut kan diinjak juga mati, cuy. Iya. Itu dia kan akan semakin banyak beranak. Oh gitu. Iya, gajah kan susah matinya. Beranaknya paling 1. Manusia juga sebenarnya susah juga sih matinya gitu. Nah, menariknya adalah yang gue lihat dari manusia itu, kita tuh makin banyak sih, dan eksponensial banget. Nah, itu yang gue rasa udah kayak melawan hukum alam sih. Oh, ngerti gue. Jadi setiap spesies atau setiap hal tuh biasanya selalu menuju balance gitu. Dan itu juga yang jadi mungkin salah satu dasar teori dari zodiak kan. Ibaratnya kayak kata temen lu, ketika suatu terjadi pasti ada suatu yang terjadi gitu. Iya bener. Kayak balance gitu kan. Yang gue lihat sekarang dari perspektif gue yang terbatas, gue ngeliat manusia tuh kok kayak Semaunya, semrawut. bukan semrawut, kok makin banyak gitu. Jadi kok makin banyak dan gila banget caplok sana sini. Dan mungkin ya inilah yang nanti akan mengakibatkan. Ini gue malah jadi kayak ini ya, ngebahas masa depan yang mungkin cukup gloomy. Tapi kayaknya climate change atau apapun, atau child free bahkan, bisa jadi cara spesies kita untuk menjaga balance itu. Dan itu terjadi secara tidak sadar, karena ya kita kan cuma butiran hidrogen yang tadi gue bilang. Lu ketimuran banget kayaknya. Harus seimbang dengan alam, melihat alam bekerja. Enggak sih, gue gitu? mungkin sangat barat kali ya, bisa jadi. Tapi fakta-fakta yang kita lihat kan seperti itu. Semut anaknya banyak, gajah anaknya dikit, manusia mulai child free, populasi berkurang kan. Iya. Ya at least dari suatu data lah ya. Kalau ada yang percaya data lain boleh dikasih. Ini menarik, kita juga punya platform namanya @SmilingGenZ, dan kita suka banget ngebahas soal fenomena di masa depan ya, dan kita juga sering berdiskusi juga gitu. Jadi teman-teman kalau suka sama isu seperti ini gitu, isu soal masa depan, lu bisa follow @SmilingGenZ ya. Kita bahas labeling yang lain, Van, apa yang menarik? Soal anak ya. Kenapa anak pertama keras kepala? Kenapa anak tunggal needy? Misalnya kayak gitu. Ya. Jujur gue nggak tahu. Tapi kalau lu konseling di 1%, lu ngisi data-datanya dulu udah ada. Iya, ngisi data anak 1, anak 2 ada belum? Kayaknya nggak ada, gue dulu belum ada. Iya, mungkin zamannya yoga belum, tapi kita akan improve terus. Sekarang tuh orang kalau mau konseling
di 1% itu wajib ngisi anak 1, anak 2, adik kakaknya siapa. Oh gitu. Dan kalau bisa dibilang ya itu cukup ngaruh sih. Tapi kayaknya knowledge gue kurang dalam sih untuk ngebahas itu. Cuman ya itu yang bisa gue bilang adalah psikolog 1% itu meminta anak keberapa dan ya historinya seperti apa. Oh iya. Kalau gue ditanya sih pasti. Pas konselingnya ditanya. Ditanya. Dan gue kadang-kadang wondering juga sih kalau di podcast Gita Wirjawan misalnya, dia kan sering banget nanya background, Van. Coba ceritain deh gimana lahir dan anak keberapa dan lain-lain. Berarti faktor keluarga itu juga sangat sangat ngaruh ya menurut berarti. Sebenarnya kalau dibilang faktor apa yang ngaruh, ya kayak di Gita Wirjawan ini juga kenapa gue selalu kadang-kadang menyuruh orang untuk berfilsafat kan dan menganalisis tokoh-tokoh. Yang ngaruh itu dari banyak faktor, tapi gue selalu pakai satu teori yang menurut gue bagus. Namanya tuh Bronfenbrenner. Pernah denger gak? Belum. Jadi Bronfenbrenner tuh ada teori kayak bulat. Kita tuh di tengah. Terus nanti ada microsystem, ada mesosystem, ada makrosystem. Pernah denger. Gitu. Jadi kayak misalnya gini, Sigmund Freud misalnya. Sigmund Freud kalau misalnya dia gak lahir di Vienna, mungkin dia gak bakal jadi kayak gitu sih. Oh I see. Atau bayangin Da Vinci gitu ya. Iya gue ngerti arahnya kemana nih. Lahir di Korea Utara gitu. Apakah dia bisa mencapai renaissance yang sekarang kan enggak. Gue ngerti. Gitu. Jadi sosial politiknya kayak Sartre sama kamus lah. Itu sebutannya genealogi, Van, kalau di filsafat. Jadi kalau gue belajar filsafat ya, kalau di kelas-kelas tertentu itu pasti yang dipelajari itu masa kecilnya dulu. Dan dia lahir dalam kondisi apa? Betul. Ada tragedi ada apa? Ada perang apa enggak gitu. Ya stereotip generasi juga kan salah satu penelitiannya kan dari ada events apa, misalnya baby boomers itu ada perang dan lain-lain. Terus kalau Gen Z ada teknologi kayak gitu. Jadi ya genealogi atau apa ya, semacam faktor geografis, faktor psikologis itu ngaruh banget sih. Jadi kenapa di Jerman bisa melahirkan banyak filsuf yang luar biasa, itu tuh pasti ada faktornya. Itu sih. Jadi inti poinnya sebenarnya kita bahas self awareness ya, kalau misalkan ditarik gitu. Jadi lu kalau misalkan pengen mencapai satu titik tertentu yang ideal, penting banget buat kenal hal banyak dalam diri lu. Faktor-faktor. Iya, nggak cuma diri lu doang, tapi faktor lingkungan lu. Bener gak? Pembentuk lu ya, bener. Faktor teman juga lingkungan sih. Iya. Apalagi selain lingkungan, apalagi sih faktor apa? Bawaan kah atau apa? Sebenarnya kalau lingkungan keluarga gitu-gitu mah basic lah ya, orang udah pada tahu. Apalagi? Sekolah. Oh iya, sekolah. Pendidikan ya. Sekolah lu di mana? Pendidikan lu apa? Negara lu apa? Hal yang dimakan bisa gak sih menurut lu? Hal yang dimakan konsumsi nutrisi. Bisa banget. Ya, kenapa sih anak-anak orang kaya gitu rata-rata pinter, cakep? Ya karena nutrisinya bagus. Kalau anak orang miskin ya dikasih mungkin susu kental manis. Bahkan itu bukan susu ya, kental manis doang sekarang. Jadi bener kan, ini sebenarnya soal bagaimana lu bisa mengenal diri lu. Balik lagi ke kelas lagi ya. Iya, maksudnya bukan kelas juga, bagaimana lu bisa mengenal diri lu. Kan kadang ada orang yang cuma sebatas itu doang, Van, kayak pengen kenal cuman dari diri sendiri doang, tapi kayak nggak mau ngeliat faktor lain gitu. Bahkan konsumsi buku juga. Riset menarik tuh, kalau di rumah lu banyak buku, lu cenderung akan jadi lebih pinter daripada yang di rumahnya nggak ada rak buku. Dan cenderung lebih suka membaca juga. Iya sih lah. Dan cenderung jadi punya background Zoom. Iya kan? Tapi itu menarik juga risetnya, lu pernah baca itu? Iya, jadi ya makanya gue juga mungkin akan melakukan itu kalau punya anak. Kalau di rumahnya banyak buku, anaknya akan cenderung banyak baca buku, cenderung lebih smart, lebih pendapatannya lebih tinggi. Oke. Kita balik lagi ke tadi ya, soal terpentingnya. Tadi Evan nyebutin sebenarnya nggak cuma cukup kenalin diri sendiri dari faktor diri, tapi penting juga buat ikut assessment ya. Jadi kayak semacam mentor ya, Evan ya. Mungkin bisa melihat tolak ukur diri dari orang lain dan mentor gitu. Jadi kalau teman-teman semisal ya butuh pengenalan lebih jauh, teman-teman bisa coba ikut mentoring ya dan konseling di Life Constellation ID gitu. Jadi teman-teman ntar juga bakal banyak dapat benefit sih. Nggak cuma dengerin mentor doang, tapi dapat psikotes dan berbagai tes lainnya. Oke, ini mungkin terakhir nih, Van ya. Siap. Oke. Nih, lu punya saran gak sama orang yang sulit banget buat kenalin dirinya, buat mengatasi masalah-masalahnya? Jadi let's say dia udah tahu zodiaknya, dia aware dan lain-lain, tapi kok masih fuck up gitu, masih punya masalah yang banyak gitu. Jadi gimana? Menurut lu gimana? Ada saran lain gak yang lebih oke gitu buat solusinya? Saran untuk orang yang mungkin labelingnya saking parah, ekstrim gitu ya, saking parahnya sampai dia jadi close minded, denial close minded dan nggak tahu dirinya sendiri ya. Susah banget ya. Menurut lu gimana ya? Digimanain orang kayak gitu? Gini sih, kalau ada orang over dogmatis, mungkin disuruh ini, Van ya. Kalau gue tuh lebih hal-hal yang ngasih dia sebuah kecelakaan gitu loh. Let's say harus gue jauhin.
Enggak, misalnya let's say gue jauhin biar dia mikir sendiri misalnya kayak gitu. Atau gue kasih tahu, lu tuh begini ya, gak usah self labeling lah gini. Gue pernah soalnya sama orang kayak gitu. Udah lah gak usah sok paling bener dan lain-lain gitu faktor-faktor luarnya. Ya akhirnya dia aware gitu. Setidaknya dia aware kalau self awareness dia masih buruk gitu. Yang sebelumnya tuh over pede karena labeling gitu. Dan ditambah drama-drama lainnya lah kayak misalnya gue kan kayak gini karena orang tua gue begini. Gue begini karena memang gue punya faktor pengalaman traumatis seperti ini gitu. Ya kalau gue sih pertama pasti ngasih tahu dia ya udah lu tuh salah gitu. Terus terang ya, lu tuh salah. Menurut gue lu toxic. Let's say kasarnya kayak gitu. Cuman dalam bahasa yang halus ya gitu. Kayaknya lu terlalu dogmatis deh. Kayaknya semua yang lu pahami belum tentu bener gitu. Coba lu pelajarin lagi. Nah lu gimana? Mungkin ada benernya sih yang itu. Kalau gue jadi kepikiran untuk mungkin orang seperti itu. Kalau kalian itu orang seperti itu. Tapi ya menariknya mungkin orang seperti itu nggak akan nonton channel ini kali ya, bisa jadi. Udah dogmatis sendiri. Cuman kalau lu atau orang lain, gue sih mungkin, atau kalau anak gue kayak gitu ya, gue mungkin akan bawa si temen atau anak gue ini ke lingkungan yang sangat berbeda sih. Karena mungkin dia tidak bisa mengerti perspektif orang lain. Dan seperti bahasan podcast tadi juga, dimana kalau lu kenal sama orang, bener-bener kenal, prasangka atau stigma lu bakal berkurang sih. Intinya banyakin main kali ya. Bener. Banyakin main yang di luar dari kebiasaan lu. Dan mungkin berlawanan, bukannya di luar ya. Ibaratnya lu gak suka camping ya cobalah camping gitu mungkin. Ini sebenarnya menarik sih. Poin ditarik ke yang tadi lu bahas juga, pentingnya buat belajar filsafat juga sih. Nggak tahu sih, menurut gue tuh orang keren kalau dia tuh berani mendebat dirinya sendiri gitu loh. Jadi kan ada orang yang over labeling nih. Nah itu mungkin mediocre biasa aja gitu. Tapi ada orang yang keren karena dia berani mempertanyakan ke dirinya sendiri. Nah menurut gue hal-hal kayak gitu bisa dipantik. Salah satunya kan dengan membaca. Kalau lu tadi kan bilang mungkin bisa nyobain culture yang berbeda gitu. Mungkin lu punya labeling A, selama ini lu hidup di labeling A. Ya udah cobalah di culture lain. Atau membaca filsafat ya, yang notabene itu kan sebenarnya kegiatan bertanya. Kalau misalkan ditarik ulang kan sebenarnya kan filsafat dengan sederhana mempertanyakan sebuah hal untuk mencapai kebijaksanaan, let's say kayak gitu. Ya menurut gue over labeling gak bijaksana sih gitu. Kenapa gue tuh kadang-kadang kesel sama orang dogmatis tuh kayak gitu loh. Karena mungkin doktrin gue juga gak boleh dogmatis kali ya. Jadi dengan lu dogmatis atau lu over labeling, sebenarnya banyak banget hal-hal yang justru bisa menutup kemungkinan lainnya gitu. Let's say lu selama ini punya dogma tertentu atau lu over dogmatis sampai lu jadi radikal misalnya seperti itu. Itu bisa jadi ya lu menutup kemungkinan hal lain sih gitu ya. Makanya tadi saran Evan ya oke juga gitu ya. Bermain keluar, lu bisa berfilsafat atau lu baca buku yang baca buku yang di luar ini juga. Iya, gue juga pernah nyaranin gitu, Van. Jadi gini, gue punya teman yang dia susah berkembang, tapi dia baca. Gue heran tuh, ini orang kok sering baca buku, tapi baca bukunya yang sama tuh, baca buku yang sama, mau genrenya. Tapi dia konsul sama gue, nanya, "Yok, gue kok ngerasa banyak masalah sih hidup gue gitu." Nah, dari berbagai macam solusi yang gue tawarkan, gue mencoba nyentuh soal kegiatan baca bukunya gitu. Gue bilang, jangan-jangan lu karena membaca buku yang genrenya itu doang. Genrenya apa tuh? Duh, kalau gue sebut ekstrim sih. Ya intinya satu genre lah. Intinya soal inisial. Buku kiri lah. Oh iya. Buku yang progresif maksud gue kayak gitu. Dan dia nggak pernah baca buku yang lain gitu, nggak pernah baca buku self development, atau mungkin sebaliknya, atau mungkin ada orang yang baca buku self development tapi nggak pernah baca buku yang lain. Itu juga gitu. banyak sih. Lu setuju nggak sama solusi gue? Dengerin dulu ininya, berhasil nggak? Ya dia masih berproses. Pada akhirnya dia pengen membaca yang lain kayak gitu, dan so far sih nggak perlu gue tanya lagi sih. Cuman gue yakin dia pasti punya perspektif yang berbeda. Setuju sih gue. Setuju karena ya ibaratnya lo jadi ngerti banyak pemikiran kan. Dan ini juga yang tidak dilakukan Naval kayaknya ya. Apa tuh? Si Naval tuh nggak baca Marx nggak sih? Baca, cuman dia nggak into. Oh nggak into ya. Masih mending sih ya. Gue pikir nggak baca. Kayaknya nggak mungkin sih dia nggak baca. Ini pasti baca, teman nggak into gitu, nggak fokus. Iya, paling itu sih. Kalau saran gue ya baca berbagai macam hal juga, dan ikuti kegiatan yang mungkin tidak pernah lu bayangkan akan lu ikuti. Gue sendiri gue nggak pernah ngebayangin gue bakal konseling sih sebenarnya dulu tuh. Fun fact, meskipun kuliah di psikologi, gue pertama kali konseling kan itu gara-gara kena tsunami. Itu pun karena disuruh. Kalau nggak kena tsunami berarti lu nggak konseling. Kalau nggak kena tsunami mah udah nggak konseling, nggak tahu masalah, nggak tahu gue avoidant gitu kan. Sama Van, kayak aduh ini nggak cuma dari pemikiran ya, jangankan pemikiran, musik deh. Gue tuh punya temen tuh yang dogmatis banget gitu soal musik. Mungkin dulu ada tuh stereotipnya, wah ini anak-anak indie ini kayak begini gitu loh. Nah itu setelah gue pelajari ya karena dia dengerin musik yang genrenya doang gitu. Dia nggak mencoba dengerin genre-genre lain sih. Ya oke, kalau misalkan dalam tahap personal dengerin musik, cuman kadang sampai tahap sosial gitu, sampai judging orang juga karena labelnya
strukturnya tadi gitu. Maka dari itu kesimpulannya adalah menurut gue ya itu kadang dogmatis mungkin bisa oke buat lu, tapi dogmatis mungkin gak oke buat orang lain gitu. Iya sih, bener sih. Ya udah, intinya lu harus nyobain hal yang di luar yang lu coba sekarang. Terutama ya kalau lu merasa lu bermasalah. Dan ya buat yang gak merasa juga gak ada ruginya juga sih nyoba yang lain sesekali aja. Biar tahu aja gitu, biar lu bisa lah gitu nyoba di sana. Dan habis itu kalau lu mau balik lagi ke ya tadi misalnya indie, ya denger jazz sesekali, terus balik lagi ke indie. Dan indie itu sebenarnya bukan sebuah genre gak sih? Iya. Kayak Iya, dia sebenarnya semacam folk sistem ya dan nggak sih? lain-lain ya. Indie itu di Indonesia folk gitu kan. Banyak definisinya Pan. Indie kan ada juga yang ngerekam sendiri Iya, atau sendiri. benar, Banyak benar. lah itu, banyak banget pro kontranya dulu. Ya intinya gitulah, coba sesekali yang lain, dan kalau misalnya nggak cocok balik lagi aja. Balik lagi ya. Yang penting udah nyoba dan udah paham perspektif orang. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Mungkin susah sih. Gue juga pernah dogmatis juga. Gue pernah diem di satu label tertentu juga gitu. Cuman dulu tuh gue kan ini SJW banget. Terus setelah gue open minded ketemu dan lain-lain. Pas ke 1% masih SJW nggak? Kanan banget sekarang. Oh enggak, dulu pas dulu. masuk. Masih di Pertama masuk. beberapa hal masih lah ada idealis-idealis tertentu gitu. Ya cuman terlepas dari SJW atau tidaknya, gue punya pengalaman kalau misalkan overlabeling ke dalam diri sendiri tuh nggak kurang oke sih gitu, karena nggak bisa melihat kemungkinan lain gitu. Apalagi kita hidup dalam dunia yang multivariabel gitu ya, banyak banget yang lu pelajarin dan gak harus dari dapur lu doang kayak gitu. Mungkin jadi susah buat lu ya teman-teman ya, karena lu ngerasa gak ada tolok ukur gitu. Ya let's say mungkin lu pengen ketemu orang juga, ternyata teman-teman lu juga pada musuhin lu atau teman-teman lu gak ada support lu gitu ya. Selalu ingat kita punya mentor dan psikolog terbaik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lu pengen cerita atau lu ngerasa kok gue terlalu dogmatis sampai lu punya masalah di circle atau relationship, lu bisa coba konseling di 1%.net ya atau di @lifeconsultation.id. Kalau pengen belajar life skills ya atau ilmu kehidupan, kita ada webinar yang menarik ya, webinar finance juga. Kita belum pernah bahas finance ya, Van, by the way. Pernah sih kita bahas rumah waktu itu ya. Iya, bahas rumah. Terus ada juga judul-judul soal planning, life plan untuk Gen Z. Lu bisa cek juga di lifeskill.id. Kira-kira begitulah ya. Kalau teman-teman ngerasa butuh asupan knowledge yang mungkin lu nggak pelajarin di sekolah dan lu punya banyak masalah karena itu, lu bisa cek YouTube 1% ya, atau Instagram dan lainnya. Dan kita bakal banyak banget bahas berbagai macam topik tentunya di segmen obrolan Gen Z lainnya. Oke, sampai ketemu di topik selanjutnya. Tetap berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Gue Yoga, bye-bye. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @lifeconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @lifeskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.